Halo Homers, saya Ahmad. Saya selaku Legal Manager di GetHome. Ya, sebenarnya perizinan itu terbagi menjadi dua ya, perizinan untuk perumahan atau rumah biasa. Kalau sesuai pertanyaan Mbaknya tadi, yang ditanyakan tentang developer ya, berarti lebih ke perumahan. Kalau perizinan secara dari dinas terkait, itu kita perlu yang namanya perizinan PBG saat ini. Itu PBG itu persetujuan bangunan gedung. Nah itu prosesnya seperti apa? Itu kita bisa mengajukan melalui pelayanan terpadu satu pintu di dinas terkait. Tapi prosedur itu bisa dilewati dengan kita mengajukan set plan. Perizinan set plan itu menerangkan tentang bangunannya sebanyak apa, terus lahan yang digunakan berapa persen, dan juga luasan yang akan dibangun seberapa besar. Dan akan digambarkan set plan-nya yang dibangun seperti apa. Pada prinsipnya sama, jadi untuk membangun suatu rumah atau membeli suatu rumah, kita harus punya dua hal yang paling penting, yaitu sertifikat hak milik yang menyatakan kepemilikan atas tanah tersebut. Dan untuk yang kedua, itu tadi PBG atau yang biasa kita kenal IMB. Nah kalau orang perorangan, dia bisa langsung mengajukan ke pelayanan terpadu satu pintu, DPM PTSP. Di situ sebagai gerbang pertama dan utama untuk mengajukan perizinan. Jadi teman-teman bisa mengajukan ke sana, nanti prosesnya akan dibantu dan sampai keluar PBG atau IMB yang kita kenal. Untuk orang perorangan, PBG itu yang pertama pasti data-data kepemilikan perumahan seperti sertifikat, NPWP, dan yang mengajukan ya, terus KTP, dan sebagainya. Dokumen-dokumen dasar yang menyatakan rumah itu kepemilikannya adalah kepemilikan kita. Dan kedua, pasti adalah gambar kerja. Jadi gambar kerjanya dilampirkan di situ apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah tersebut. Dan ini saya sampaikan bahwa ketentuan setiap daerah berbeda-beda ya. Kayak tadi saya sampaikan, untuk set plan sendiri ada sekitar 60 atau 40% yang bisa digunakan. 60% untuk fasos-fasum dan RTH biasanya, dan 40% yang bisa dibangun. Tapi balik lagi, itu kebijakan pemerintah daerahnya seperti apa, berbeda-beda setiap daerah gitu. Kembali lagi ke tadi, setelah gambarnya kita ajukan, nanti kalau saat ini sudah melalui SIMBG ya, semuanya sudah melalui online, dan nanti akan ada feedback dari dinas terkait PBG yang kita ajukan, itu ada kurang di mana. Kayak misalnya ada gambar yang melewati garis sempadan bangunan dan sempadan jalan. Biasanya paling banyak sering dikembalikan file kita atau draft kita itu terkait kita melebihi garis sempadan jalan yang sudah ditentukan. Jadi antara jalan dengan bangunan itu harusnya ada sedikit space lah, ada sedikit jarak. Kurang lebih sekitar 2 meter. Itu balik lagi ke kebijakan yang saya bilang, kebijakan daerah seperti apa. Rata-rata sih di 2 meter atau 3 meter itu ada jarak dari badan jalan dengan bangunan kita gitu. Jadi ketika sudah selesai prosedur itu, gambar kita di approve, disetujui, lalu selang 14 hari kerja, PBG-nya akan bisa keluar. Paling seperti itu prosedurnya. Jadi gini, lama atau tidaknya sebenarnya kita sudah diatur dari persetujuan file awal, file-file yang kita serahkan ke dinas terkait itu kurang lebih 14 hari, dan setelah dokumen lengkap itu 14 hari PBG akan keluar. Jadi prosesnya tidak lebih dari 1 bulan seharusnya. Tapi itu balik lagi seperti yang saya bilang, ketika nanti file yang kita sampaikan atau yang kita lampirkan itu tidak sesuai atau ada feedback dari dinas terkait aturan yang ada di pemerintah di daerah tersebut, maka itu harus kita revisi. Dan itu yang biasanya yang memakan waktu cukup lama karena kita akan bolak-balik ngirim email. Dan ini saya sampaikan di sini bahwa tidak perlu datang ke dinas terkait kecuali ada masalah-masalah, karena sekarang sistemnya semuanya sudah online. Kayak di Tangerang Selatan tuh sudah mulai online, dan saya rasa di Jabodetabek juga sudah mulai pakai sistem yang online ya. Ini saya ceritakan sedikit dulu, banyak kasus mengenai developer itu yang ketika dia menjual, produknya itu masih dalam bentukan induk atau sertifikat hak miliknya masih induk. Ya itu tidak ada masalah sebenarnya secara prinsip, tapi itu menjadi tidak aman di kita. Jadi dia sistem baginya misalnya ada satu hamparan 1000 meter, ketika teman-teman mau beli
dengan luasan 60-70 meter persegi, dia akan bagi kayak bagi kue gitu. Jadi 70 dibagi dari 1000, dilepas satu, dilepas satu, dilepas satu. Ketika kita posisi kita ingin membeli, pada saat itu tidak ada luasan 70 meter persegi. Nah itu yang terkadang bahaya karena kita harus proses pecah dulu, proses PPJB dulu, dan itu prosesnya akan panjang dan banyak resikonya di sana. Nah, tapi kalau misalnya SHM sudah pecah dan hak miliknya jelas atas nama yang menjual, maka itu saya rasa tidak ada permasalahan di tanahnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah PBG, PBG atau IMB yang bisa kita kenal. Nah, masalah ini terkadang ini sering dikesampingkan gitu oleh developer atau oleh pihak yang menjual. Karena kenapa? Karena instrumen ini tuh bukan instrumen yang penting, tapi menjadi instrumen pelengkap yang kalau ibarat makan tapi nggak ada nasinya gitu. Jadi dia bukan instrumen paling penting, tapi dia instrumen pelengkap yang ketika dijalankan tidak ada PBG-nya, maka itu rumah tersebut bisa dibongkar oleh dinas terkait gitu. Oleh pemerintah daerah bisa dibongkar melalui Satpol PP. Seperti ada beberapa kasus, pasti teman-teman semua tahu ada beberapa kasus yang rumahnya tidak ada PBG-nya atau tidak ada IMB-nya, akan dilakukan pembongkaran oleh Pol PP gitu. Ya, memang secara prinsip GetHome ini berbeda dengan developer konvensional lainnya ya. Seperti saya bilang tadi, banyak developer itu yang dia jual dengan tanah hamparan yang masih luas. Dan ketika ada yang beli baru dipecah sama dia. Nah, developer kita ini GetHome itu sudah dari awal memecah SHM-nya seluas unit yang akan kita jual. Jadi homer semua bisa menanyakan ke teman-teman yang akan menjual gitu atau teman-teman sales, berapa sih luasan yang ada di SHM dengan yang ada di price list. Teman-teman bisa bertanya seperti itu dan kami pastikan SHM-nya sudah pecah sesuai dengan besaran unit. Dan juga proses PBG pasti sudah kita selesaikan dan kita lewati gitu. Ya, buat homer semua yang mau beli rumah, pastikan dua instrumen tadi ada ya, SHM atas nama pemilik yang akan menjual dan PBG. Kalau belum ada dua hal itu, coba homers pastikan, karena dua hal itu instrumen paling penting untuk beli rumah. Saya Ahmad, semoga informasi tadi bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua yang lagi cari rumah. Terima kasih.